Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Ar-Raudhah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita. Mudah-mudahan dalam ketaatan dan mudah-mudahan pula bekerja sama tolong menolong dalam iman dan ketakwaan, sehingga dengan demikian kita berharap mudah-mudahan di akhirat dikumpulkannya kita pula di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita ta'zim dan kita teladani. Mudah-mudahan salawat dan salam membuat kita tentram mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, hal nahtafil, apakah kita merayakan atau kita terasing seluruh alam semesta merayakannya? Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah karunia besar yang disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah sungguh telah memberikan karunia yang besar. Al-mannu adalah karunia yang patut disebut-sebut, yang patut dibanggakan, yang patut
disyukuri. Idz ba'atsa bihim rasulan min anfusihim, di saat Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang rasul, tapi adalah imamnya para rasul, yang paling mulia di antara para rasul itu sallallahu alaihi wasallam, imam al-anbiya wal mursalin, bal sayyidu waladi Adam, adalah pemimpinnya anak Adam atau anak manusia. Sayyidu waladi Adam, anak sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sayyidnya, pemimpinnya anak Adam. Wala fakhar, bukan karena membanggakan diri. Nabi yang Allah jadikan pula sebagai ahabbur rusuli ilaihi, rasul yang paling dicintainya dari seluruh rasul, bahkan dari seluruh umat manusia. Sampai-sampai seluruh makhluk mencintainya, sampai kurma pun menangis karena berpisah dengannya, batu pun mengucapkan salam kepadanya, malaikat-malaikat merindukannya. Demikian pula kaum muslimin dan muslimat. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Andainya kalian berdua tadhahara, kalau tadhahara mendemonya ya artinya bersama-sama hendak menginikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Allah la maulahu, Allah lah yang akan menjadi pembelanya. Wa jibrilu, dan malaikat Jibril. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan malaikat semuanya setelah itu menjadi penolongnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, bukannya rahmat lil muslimin, bukan hanya rahmat bagi manusia, tapi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Hewan-hewan merasakan rahmat itu, makhluk-makhluk semuanya, ikan-ikan di laut, binatang-binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda mati sekalipun merasakan rahmat itu dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, oleh sebab itu ini adalah karunia yang sangat besar yang patut membuat siapapun yang menerimanya untuk bersenang hati, bergembira, bersyukur dan menikmati. Bahkan ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya
Dengan demikian hendaklah mereka bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, patut tidak kita rayakan. Seluruh dunia merayakannya. Apakah kita akan tetap terasing tidak merayakannya? Nah, gimana? Ini pertanyaan tuan-tuan sendiri yang jawab. Hah? Apakah kita rayakan atau kita biarkan momen ini lewat begitu saja? Biarkan. Berarti tidak menganggap itu sebuah nikmat yang besar. Atau dapat menantu aja boleh. Sah? Dapat menantu, bersyukur boleh kan? Sah? Ini Nabi SAW diutus, masa kita tidak helatkan? Hah? Boleh masuk suban. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iya kan? Kita dapat kadang-kadang dapat nikmat, misalnya orang yang punya apa, kelambaikan lah ya, tiba-tiba panen raya berhasil, boleh kan dirayakannya? Nikmat besar bang ya. Laku yang kita jual misalnya, atau dapat dan sebagainya, lalu kita rayakan. Kenapa Nabi SAW yang begitu besar, yang pengaruhnya pada kehidupan dunia dan akhirat kita, kenapa kita tidak merayakannya? Apa lalu jawab tadi? Biarkan saja dia berlalu gitu. Hah? Kenapa tega sekali Bapak mengatakan begitu? Hah? Nabi mencintai kita, sangat mencintai kita. Bahkan cintanya membuat dia berani menghadapi atau menghadap Allah di saat Allah murka semurka-murkanya. Tidak pernah murka seperti itu sebelumnya, tak pernah akan murka lagi setelah itu. Kapan itu? Di padang mahsyar. Datang para umat manusia, datang kepada Nabi Adam alaihissalam, karena dia adalah Abul Bashar, ayahnya umat manusia. Patutlah mereka minta solusi ke ayah, karena sebagai bentuk tanggung jawab, anak sebanyak ini harus dibertanggungjawabkan. Tapi Adam alaihissalam merasa tidak mampu. Kenapa? Karena pernah melakukan sesuatu yang dilarang Allah, karena dia tertipu oleh iblis. Takicu di antara, iya kan? Dia kan tahu dia sudah dikasih langsung oleh Allah SWT. Takicu di antara, kan ya? Lalu kata beliau, cobalah ke Nuh alaihissalam. Beliau adalah Rasul pertama. Nuh adalah Rasul pertama yang diutus Allah SWT menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Datang ke Nabi Nuh yang berdakwahnya hampir 1000 tahun. Falabitha bihim alfasanatin illa 50 ama. Dia tinggal bersama kaumnya, berdakwah kepada Allah di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun atau 950 tahun. Ada tuan-tuan sabar berdakwah 950 tahun, 950 hari dah mulai goyah kaki gitu kan. Ini 950 tahun. Coba bayangkan, tak beriman kepadanya kecuali seperti kata Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, lebih kurang 84 orang. Awak kadang pengaji tak banyak orang hadir, besok tak datang lagi katanya. Coba bayangkan kalau sempat kita seperti sempat
Nabi Nuh seperti itu, kalau tidak banyak beriman, tidak ada awalnya, tidak jalan dakwah itu. Sah? Jadi bukan banyak atau sedikitnya, tapi adalah keikhlasan dai-nya. Keikhlasan dai-nya. Bukan jauh dekatnya. Nabi Ibrahim berapa jauh dia harus meninggalkan tempat tinggalnya. Bukan lengkap tidaknya fasilitas, tapi adalah bagaimana hati sedang itu harus ikhlas. Kalau mati lampu, ngaji je lah. Nyedar lu nak jumpa lampu togok dulunya kan. Tak ada AC, ngaji je lah. Kalau lihat angin capek sudah. Malah pakai peso doang kan tu. Ya tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi Nuh alaihissalam juga minta maaf. Saya tidak bisa. Pergilah kepada Nabi. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pergi ke Nabi Ibrahim dengan alasan juga Nabi Ibrahim angkat tangan. Pergi ke Musa alaihissalam juga angkat tangan. Pergi ke Nabi Isa alaihissalam yang dianggap orang sebagai anak Tuhan kan? Sah? Tapi Nabi Isa juga angkat tangan. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, cobalah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, analah, siap, laksanakan. Saya yang akan melakukannya. Kalau bukan karena kecintaan kepada umat, tidak siap menghadap Allah yang sedang murka. Walaupun awak tak akan wangi sih, tapi kalau tengah wanginya dakit-dakit awak bisa? Itu kan itu. Jadi Nabi SAW dia datang menghadap, lalu sujud di bawah aras, memuji-muji Allah SWT dengan puji-pujian yang tak pernah diajarkan Allah kepadanya sewaktu di dunia. Jadi ada pujian-pujian yang hanya dibacanya pada waktu itu. Sampai akhirnya Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepalamu. Sal tu'ta, mintalah kamu akan diberi. Wasfa' tusyaffa, mintalah syafaat, kamu diizinkan memberi syafaat. Ini Nabi kita alaihi salatu wassalam, patut tak kita rayakan? Apa dah isau contoh? Kalau rayakan ikut yang musamu banyak uang. Kalau enggak, awak tinggalkan. Kajian awak doang tak cinta ke Rasulullah, tak hormat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak gembira Nabi lahirnya, nempara leh, tak percaya Nabi lahirnya. Bahas mauludnya kan. Maulid adalah masa lahirnya, maulud yang dilahirkannya. Anda percaya Nabi lahirnya, lewang Islam dulunya. Ajar apa? Terpelapi je lah. Buktinya awak malam kau ngaji Nabi je banyak. Tanggal berapa gini bang? Tanggal berapa bang? Tanggal berapa gini kan? 26. Tak Rabiul Awal. Ada boleh saja. Pas Maulid mah. Cinta nak merayakannya, ceramah aja ni. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pak, melanjutkan jawaban beliau tadi. Kita biarkan saja berlalu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Barangkali pernah saya sampaikan juga di sini, itu tempat lain. Kenapa hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dihafal oleh para ulama seperti dihafalnya tanggal 1 setiap bulan? Mau gaji ya? Bukan. Seperti dihafalnya hari raya Idul Fitri, dihafalnya hari raya Idul Adha.
Kenapa orang tak pernah lupa hari raya Idul Fitri? Pernah orang lupa ya yo pak? Enggak ada ya? Ada orang lupa tanggal berapa hari raya Idul Fitri? Alhamdulillah. Kalau Pak Sabit 23 Maret pasti lupa sono. Dan aslinya lupa gini. Ayo potong tanggal berapa bang? 1 Syawal tak lupa orang pasti. Tapi kalau lah pindah ke kalender pasti lupa. Yang tak tanggal kalender itu suruh Allah Ta'ala, tapi ada satu Syawal. Iya bang? Iya tak? Tanggal berapa tak? Ayo tang. 1 Syawal. Akhir Syawal tak ada yang lupa. Demikian juga dengan Idul Adha. Tanggal berapa? Mana ada lupa mana? Ayo. Tanggal 10 Idul Adha bil ijma'. Tidak ada satupun yang khilaf dalam masalah ini kecuali di Indonesia. Indonesia mau berbeza 1 Syawal. Ya bang? Dakwah sunnah di dunia gara sejak zaman Nabi sampai kini yang berbeda 1 Syawalnya di satu tempat kecuali di Indonesia. Itu berkat Bhinneka Tunggal. Pokok walaupun berbeza tetap sama je jinnya. Ayo tetap jasanya kan ya. Nah, Allah musta'an. Ini sampai ke agama pun harus mengikut Bhinneka Tunggal Ika. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenapa mereka tidak lupa? Tidak ada khilaf. Karena memang setiap tahun dirayakan. Nah, mau yayo tentu dirayakan. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang 1 Syawal adalah Idul Fitri, 10 Zulhijjah adalah Idul Adha. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya tanggal itu atau hari kelahiran itu menjadi hari yang harus dirayakan atau dijadikan sebagai hari besar, tentu tidak akan dilupakan oleh umat. Masa ia 120.000 sahabat radhiyallahu anhum tidak menghafal tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka sepakat bahwasanya lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Pada hari Senin, Al-Itsnin. Kenapa mereka sepakat? Karena Nabi Ahsan, karena Nabi yang mengatakannya. Kalau sudah Nabi mengatakan, boleh khilaf lagi. Kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu, boleh kita ikhtilaf lagi tentang tanggal itu. Apa cara? Dan lahirnya Nabi tanggal 2 Rabiul Awal. Sahabat Nabi macam itu, boleh juga ikhtilaf lah. Dan cahaya Nabi macam itu. Paham tak maksudnya? Kalau Nabi yang katakan saya lahir tanggal 12 Rabiul Awal, boleh juga, boleh mengatakan tak lah, tak kan? Tapi ketika Nabi tidak menyebutkan tanggalnya, hanya menyebutkan harinya, ada ikhtilaf di antara para ulama bahwa Nabi lahir bukan hari Senin. Ada. Berapa lah Pak? Lah baca sudah. Alhamdulillah mereka ijma', tidak ada khilaf bahwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Senin. Sebagaimana mereka juga tidak khilaf bahwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada hari Senin.
pada hari Senin, sebagaimana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hari Senin, dan dibangkitkannya Nabi jadi Rasul juga pada hari Senin. Oleh itu Nabi alaihi salatu wassalam, karena hari itu adalah hari yang besar, maka dia syukuri dengan apa? Dengan berpuasa pada hari Senin. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain faqala dzaka yaumun wulidtu fihi. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, lalu Nabi katakan, hari itu hari saya dilahirkan. Jadi bersyukur dengan berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW puasa hari Asyura, sebab hari Asyura itu adalah hari Musa diselamatkan dari bala tentara Firaun. Maka Musa dulu berpuasa pada hari bukan 10 hari Asyura, 10 Muharram. Dan Nabi SAW juga berpuasa di 10 Muharram. Bahkan sebelum beliau diangkat jadi Rasul juga berpuasa. Maka ketika didapatinya orang-orang Yahudi di Madinah masih berpuasa Asyura, Nabi katakan, ana aula bi Musa minhum atau minkum. Saya lebih berhak untuk bersyukur atas keselamatan Musa daripada kalian. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW adalah meneruskan risalah Nabi Musa. Sedangkan kaum Yahudi pada hari itu adalah banyak merubah-rubah syariat Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyarul kiram. Nah, kembali ke tadi, bahwasanya hari lahir Nabi alaihissalam, ketika harinya disebutkan oleh Nabi hari Senin, tidak terjadi perselisihan sedikit pun para ulama. Yang kedua, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, ketika Nabi tidak sebutkan tanggalnya, maka tidak disepakati tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, tapi ini qaulun syadz seperti kata Ibn Hazm. Ada yang mengatakan lahirnya 12 Rabiul Awal. Yang paling masyhur adalah tanggal 12. Cuman sayang sanadnya tidak ada yang sahih sama sekali. Hanya dicatat dalam buku-buku sejarah. Buku sejarah karena dicatat. Kadang diambil dari riwayat ahli sejarah, bukan riwayat-riwayat yang teruji autentisitasnya. Dan ini yang banyak dilakukan atau diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin. Ma'asyarul kiram, sebagaimana mereka para ahli sejarah juga sepakat bahwa Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu juga tidak ada khilaf. Kok bisa mereka sepakat tanggal wafat Nabi, sedangkan tanggal lahirnya tidak sepakat? Kira-kira mana yang lebih besar? Hari wafatkah atau hari lahir? Menurut tontonlah, ini kan masalah pendapat, cuma masalah ada wahyunya kan. Baik, mana yang lebih bagus, mana yang lebih menentukan, lebih besar kalau perlu dibesarkan, hari wafatkah atau hari lahir? Hari lahir. Menurut saya hari wafat. Boleh khilaf kan? Jangan dipaksa sependapat gitu. Boleh khilaf. Kenapa hari lahir lebih ini?
kedatangan nikmat. Baik. Kali wafat hilang nikmatnya. Nah, dari sisi itu beliau betul itu. Nah, betul. Tapi bagi saya hari wafat lebih besar. Kenapa? Di saat lahirnya belum tentu jadi apanya. Sah? Belum tentu jadi apanya. Hari lahir tentu akan jadi rasul. Di ilmu kita tahu tidak dia akan jadi rasul? Nabi tahu tidak dia akan jadi rasul? Amak Nabi tahu tidak dia anak akan jadi rasul? Datuk Nabi tahu tidak dia akan jadi rasul? Enggak tahu. Sah? Kelahiran biasa aja. Memang sebuah nikmat. Tapi kalau dia wafat, sudah tahu tidak dia sebagai apa? Ketika dan mati lah tentu dan jadi apa? Ketika dan mati apanya tuan-tuan pengumuman? Ustaz Dasman atau Preman Dasman? Kayaknya kan dah tahu kan? Ketika wafatnya sudah tahu Buya kan itu ya enggak ya? Ustaz. Tapi waktu saya lahir dulu jadi apa lo langsung goyongnya nak maka tak tahu kita. Jadi ketika wafat itu adalah peristiwa besar. Makanya kaum muslimin dan muslimat, makanya banyak ayat atau ada beberapa ayat ditafsirkan oleh ulama tafsir di kalangan sahabat bahwa itu tanda Nabi akan meninggal. Sahih? Tanda Nabi akan meninggal. Di antaranya adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Sah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah memuji nama Rabbmu karena Allah beri nikmat. Wastaghfirhu, dan minta ampun kepadanya. Kenapa? Sesempurnanya manusia pasti ada kekurangan. Sah? Innahu kana tawwaba. Ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas apa tafsir ayat ini, semua sahabat waktu itu yang senior mengatakan ini tentang berita gembira dari Allah bahwa Islam akan berkembang, masyarakat mulai menerima Islam dengan banyak. Sah? Tapi Abdullah bin Abbas punya pandangan lebih tajam berkat doa Nabi SAW untuknya. Jadikan dia ahli tafsir, jadikan ahli ta'wil. Apa katanya? Hadza na'yu Rasulillah SAW. Ini surat tentang berita kematian Nabi yang sudah dekat. Ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini aku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sudah ridha Islam yang ini sebagai agama. Para sahabat pada bergembira. Siapa tidak gembira? Sah? Sempurna dakwah, Islam sudah maju, kita tidak perlu lagi diintimidasi, dipersekusi, diprovokasi. Semuanya sudah aman. Sah? Islam sudah tegak. Masya Allah, tercipta keamanan yang luar biasa. Karena syariat Islam bila berjalan, aman seluruh negeri. Aman seluruh negeri dari kejahatan, aman daripada kesenjangan sosial, aman daripada zaliman. Karena Islam mempunyai aturan yang bisa menciptakan keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran. Kan ya? Mana yang kaya? Uang yang menerapkan syariat daripada yang tidak kena. Ada tak negara yang menerapkan syariat Islam kini? Tidak ada ya. Tidak ada negara yang menerapkan syariat Islam. Tidak ada. Jawablah. Tinggal bilang tidak atau iya. Ada enggak? Enggak ada. Belum ada. Masya Allah. Berarti ada yang tidak diketahui. Kalau mereka menjadikan undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah. Apa mana undang-undang dasar? Apa mana undang-undang dasar? Kita punya undang-undang dasar enggak? Apa undang-undang dasar kita? Hah?
Malah banyak nak tahu tu nak kau dah abang apa bercerok. Tak masuk buat P4 liak. Ini Undang-Undang Dasar 45. Apa maknanya Undang-Undang Dasar 45? Hah? Undang-Undang Dasar, kalau dasar negara Pancasila, maka visi misi negara wajib mengacu kepada Pancasila. Sah? Sekarang Undang-Undang Dasar. Apa makna Undang-Undang Dasar? Lalu kaji CD dulu. Undang-Undang Dasar maknanya seluruh aturan dan undang-undang yang ditetapkan wajib mengacu ke Undang-Undang Dasar. Tidak boleh bertentangan. Bila bertentangan, batal demi hukum. Paham tak? Paham ya? Jadi kalau buat peraturan di Musaji, pengurus Musaji tidak? Tidak ya? Atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, boleh enggak dilakukan? Boleh. Dibuat aturan peraturan di masjid bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, boleh enggak? Enggak boleh kan? Di Indonesia kan di Indonesia kan enggak di Arab Saudi, di Indonesia. Boleh enggak kita menentang Undang-Undang Dasar 45? Enggak boleh. Yang cuma-cuma di Indonesia. Itu maknanya Undang-Undang Dasar. Nah, ada enggak negara yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai Undang-Undang Dasar sekarang? Bu ya? Hah? Ada. Di mana? Arab Saudi. Arab Saudi, undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka seluruh aturannya mesti menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu mungkin selesai. Mungkin selesai. Tapi sabuk aliran selesai. Nabi yang katakan siapa yang pegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah takkan tersesat selamanya. Hanya Al-Quran Sunnah sebagai undang-undang dasar. Teguh pegang atau tidak? Kalau dijadikan undang-undang dasar, teguh tak pegangannya? Teguh, pegang teguh. Saya kata di Sawi, tidak boleh seorang pun melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dasar 45 di negara ini. Menteri Keuangan buat peraturan menteri wajib mengacu kepada undang-undang dasar 45. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mesti membuat aturan dan perundangan sesuai dengan undang-undang dasar 45. Menteri Ekonomi wajib mengacu kepada undang-undang dasar 45 bahwa sawit ya yang segala yang berkaitan dengan hajat orang banyak adalah milik negara, jangan diprivatisasi. Aku banyak yang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tolong dulu. Azan maklum sudahlah. Itu boleh sambung sudah azan. Iyalah. Silakan. Allah
حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على لا حول ولا قوة. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب آتنا الصلاة. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi kita katakan bahwa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar adalah cara berpegang teguh kepadanya. Nah, hasilnya apa? Mana banyak piti awak punya? Banyak piti awak deh, tapi tak adonan di awak dong. Kayu gitu leh. Cuma tak ada non sampai ke awak dia apa? Tadi dia wak ben ke uang. Kenapa ben ke uang? Kalau mereka, karena Allah berjanji, kalau siapa yang beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan keberkahan yang dari atas dan yang tumbuh dari bumi. Keamanan, tercipta keamanan yang luar biasa di zaman sekarang, bukan zaman dulu, zaman sekarang. Sampai diteliti orang 13 tahun di kota Chicago, Amerika, jumlah kriminalitas kejahatan sama dengan 1 menit. 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago. Berarti mana banyak kejahatan, di Amerika atau di Arab Saudi? Apa yang demikian? 1 menit di kota Chicago sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Dari mana banyak tu? Orang buat kejahatan di Amerika atau di Arab Saudi? Amerika. Apa sebab? Karena hukum Islam berjalan. Tapi contoh zaman Nabi, Ustaz. Zaman Nabi ada juga orang buat jahat. Ada tak zaman Nabi orang buat jahat? Jauh lah. Ada tak orang di zaman Nabi yang minum khamar? Ada. Ada tak zaman Nabi orang mencuri? Ada. Ada tak zaman Nabi orang berjudi? Ada. Jadi dia harap pula contoh Suraga tak ada, cilok lah tak ada. Faham tak? Allah tidak menjadikan hukum itu terhapus semua, bukan. Kalau terhapus ada tak berjalan hukum lah. Ada kisas karena ada yang membunuh sah. Kalau seandainya dalam takdir Allah sudah tak ada kan orang saling membunuh lah, ada diturunnya hukum kisas? Tak. Karena hukum ini Allah buat bukan berdasarkan riset, tapi berdasarkan ilmu yang sempurna. Kalau kita beda, terjadi kasus dulu banyak cilok ayam buat peraturan cilok ayam. Nah, itu kalau kita iya hukum manusia. Banyak orang berjudi bikin aturan judi. Lalu lelong banyak LGBT mau nak buat undang-undang melegalkan. Nauzubillah. Untuk LGBT. Allah tidak terpengaruh dengan riset-riset itu. Dia lebih tahu sesuatu sebelum terjadinya, maka diturunkannya. Kembali ke pokok masalah kita. Apakah kita rayakan? Lalu tadi dah. Kenapa mereka tidak sepakat dengan itu? Karena bagi mereka wallahu alam
memperingati itu bukan hanya sekali setahun. Iya, kita rayakan, iya, kita peringati, iya, tapi setiap saat, setiap hari Pak, 360 hari dalam setahun. Karena inilah yang terbukti merubah kita. Ini yang terbukti memperbaiki cara beragama kita. Tapi kalau seandainya hanya dengan satu malam seperti ini, pono saja, tapi esok pagi subuh pengurus kadang tidak hadir lah. Inilah panik. Jadi rupanya peringatan itu hanya seremonial, memuaskan rasa, keinginan. Mohon maaf, jangan-jangan juga ada kepentingan. Ya, jangan-jangan ya, ini tidak pasti nih. Jangan ada kepentingan. Tetapi kalau setiap hari yang dilakukan oleh mereka yang merayakan setiap hari, siapa yang merayakan setiap hari? Siapa yang setiap hari memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang memperingati Nabi setiap hari siapa? Muazzinnya kadang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu tuh. Setiap mereka nak melakukan salat, dia tanya, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli?" Seperti apa Nabi salat? Ada yang nak menikah lagi, dia tanya, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatazawwaj?" Ada yang nak motong kuku, lalu dia tanyakan bagaimana sallallahu alaihi wasallam menatong kukunya, berapa hari dalam atau dalam waktu jangka berapa lama. Sehingga keluar pula hadis Nabi tak membolehkan lebih dari 40 hari. Nampak saya? Sampai bagaimana Nabi SAW ingin masuk rumah bertemu dengan istri-istrinya, gimana? Sampai pula keluar Nabi SAW kalau masuk rumah bersiwak dulu. Bersiwak. Kenapa bersiwak? Supaya jangan berbau mulutnya. Kan enggak, sebelum masuk isok dulu. Tentu dapat di bawah terompa macam tu tak mau bangun tu. Akhirnya sampai di rumah mintalah tambah piti liokok, gaji bini jadi. Jadi mereka setiap hari itu bagaimana menyikapi istri yang suka ceramah? Iya, bayi amplopnya. Jadi kalau bini suka ceramah, bayi amplop. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimah, jadi mereka setiap hari memperingati Nabi alaihissalatu wassalam. Hadir Nabi dalam segala kegiatannya, hadir Nabi dalam segala perbuatannya. Nah, yang mereka seperti ini tidak memerlukan lagi menunggu hari lahirnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi hadir setiap hari di depan mereka. Nabi hadir setiap saat dalam kegiatan mereka. Nabi hadir bukan hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu cinta Nabi atau nasyid-nasyid atau dengan menari-nari atau dengan makanan-makanan tertentu dan sebagainya atau dengan keyakinan tertentu. Tidak. Karena para sahabat Nabi alaihissalam baginya itu tidak bagian dari syariat yang disyariatkan. Sebagaimana kita tidak boleh makan daging yang tidak disembelih dengan syariat Islam, demikian juga kita tidak boleh melakukan kegiatan yang tidak ada dasar syariatnya. Dasar syariat dari mana? Dasar syariat itu apa? Al-Quran
hadis Nabi, kemudian ijma dan qiyas. Nah, di Al-Quran ada nggak suruhan untuk merayakan hari lahirnya? Oh, ada ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, ayat ini turun kepada siapa pertama kali? Kepada Nabi atau kepada kita hari ini? Hah? Kepada Nabi itu tidak? Taib. Nabi SAW paham tak ayat ini? Paham tak Nabi ayat? Mak taklah paham Nabi lah, awak yang paham. Nabi mengajarkan tak pemahaman ayat ini kepada sahabat? Diajarkannya tak? Diajarkannya. Ada enggak Nabi memahami bahwa yang dimaksud dengan bergembira itu adalah menghidupkan hari lahirnya? Hah? Ada enggak Nabi mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan bergembira di ayat itu adalah membesarkan, merayakan hari lahirnya? Ada enggak riwayatnya? Ada enggak? Alhamdulillah. Jangankan sahih diriwayatkan saja tidak. Jangankan sahih diriwayatkan saja tidak ada. Bahwa Nabi mengarahkan kepada itu. Tapi Nabi mengajak bergembira dengan berpuasa, bersyukur. Dengan bergembira menerima syariatnya dengan senang hati. Dan senang hati ini perlu bukti, bukan dengan nyanyi. Orang penyanyi itu senang juga. Makanya orang penuntut sering disebut, orang yang suka berdusta disebut dengan penyanyi. Dia caya wano ke abang tuai pelagu nunya. Lama je lagunya. Kan ya? Kalau lah banyak cakap curi kampung tu pasti bersawi pelagu pandai pelagu nunya. Kan ya? Hah? Sepandai-pandai pelagunya caya wano ke inyo. Jadi kalau orang menyanyikan lagu-lagu cinta saja kepada Nabi SAW, seperti yang banyak kita lihat hari ini di peringatan-peringatan, saya khawatir ini adalah cinta palsu. Si lagu seandainya. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Wawang yang para penyanyi, para artis ketika nikah, kodok tak percaya? Kodok tak percaya? Weh, tanya kan dong. Kodok tak? Apa kuang lagu leh? Dek kalau banyak balah. Jadi ndak iyo kau sana. Jadi kalau hanya lagu cinta, kasidah-kasidah, burdah dan sebagainya, itu adalah lapas-lapas kosong. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi SAW peringati Nabi SAW. Amr bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu, terlihat oleh Nabi sarungnya menutupi mata kakinya. Lalu kata Nabi SAW, ya Ubaid, irfa' thawbaka. Wahai Ubaid, angkat pakaianmu. Fainahu anqa li thawbika. Lebih menjaga kebersihan kain. Sebab kalau meliliu lantai, menyapu lantai, berasnya itu ada. Makanya disuruh diangkat. Wa atqa li rabbik, dan lebih menjaga ketakwaan kepada Rabb. Kawan tadi dek macam itu punya alasan tu enggak? Punya alasan. Sama je den dulunya. Kau den ke? Waktu di pondok dulu, siapa payah masuk baju dalam selau. Apa dia itu? Nek dia sampai dah lapang. Nya dalu kui. Tak tu kuinya. Jemaah yang nang kini ke dak kui ke? Kui.
Bawa sampai 8 kilonya waktu bujang. Kalau nikah tiba-tiba naik aja 65. Ya, tu datanglah Covid potong naik aja jadi 1. Allahumma santa Covid salah tadi salah nak ben tu. Dan jale makanlah berkuranginya, olahraga lah kurangi juga, lolok lah kurangi juga. Ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi dia punya alasan, ya Rasulullah, kaki saya ada cacatnya. Jadinya menyembunyikan cacat kakinya tadi. Ketika Nabi tidak berikan rukhsah, Nabi katakan, inna khalqallahi kullahu hasan. Semua ciptaan Allah itu baik, indah. Walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Mendengar itu Nabi katakan, maka sejak itu tak pernah terlihat lagi dia isbal selamanya. Lihat Allah enggak? Wih, nan kodok memperingati kelahiran Nabi itu lecon deko menanggapi sunnah Nabi ndak. Dia ndak sombong dia. Kalau ndak sombong ndak apa juga. Mentazkiyah diri. Nah, sih. Wih. Ketika turun ayat diharamkannya khamar atau diharamkannya riba. Yang paling masyhur cerita khamar. Semua sahabat menghancurkan semua yang berkaitan dengan khamar. Bukan hanya sekedar menumpahkan, kalau itu buang jalannya, tapi teko kan masih dipaksa pakai kan? Sah teko orang-orang anda tak paham lah. Dan sampai khamar apa nama? Gucci. Gucci. Dan kenek-kenek tu sampai minum. Mak candy kan? Nang kenek golek kenek ro. Apa? Sloki. Sloki. Dihancurkan semuanya. Sebab apa? Kalau hanya dibuang, nampak je barang dosa. Bisa diisi lek konnya. Entak ondong-ondong je sampai kan Nabi dak nya. Kan bisa aja kan? Nabi kan tak tahu yang gaib kecuali diberitahukan oleh Allah melalui Jibril kepadanya. Sah? Enggak. Mereka hancurkan semuanya. Ta'atan lillah. Ketika Fatimah binti Qais disuruh oleh Nabi, ingkihi Usama, nikahlah dengan Usama. Tentunya kan orang bangsawan. Usama mantan hamba, mantan budak. Sehingga dia bilang Usama, seolah-olah dia merendahkannya. Lalu Nabi katakan, ingkihi Usama ta'atan lillah wa li rasulih. Nikahilah dengan Usama karena taat pada Allah dan Rasul. Maka dia langsung menikah, walaupun hatinya tidak terima pada awalnya. Tapi setelah menikah luar biasa rupanya. Dia kalau sampai nak nikah juga abangnya nyosir dan nyonya. Kan ada kadang-kadang, ya, kalau tengok pun tua tak Cina kan, tapi setelah nikah dia luar biasa. Ada tak? Nah, walau tak sekian Cina nengok orang setelah nikah nyosir nikah dengannya. Akhirnya faktubit tubihi, kata Fatimah, sampai saya akhirnya banyak orang yang iri melihat saya dengan Usama. Ternyata menurut orang tak sesuai, ternyata di sisi Allah sangat sesuai je buku mani. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, Fatimah binti Qais merasa bersyukur karena disuruh oleh Nabi ta'atan lillah. Barangkali kisah Julaibib, masih ingat? Julaibib salah seorang sahabat selalu dikelakari oleh Nabi, cara Nabi, ya Julaibib ndang nak babini. Tapi jawabannya apa? Jawab Rasulullah, badan pendek, abuak, keritiang apa? Keritiang kismis. Sudah itu apa le? Kulit hitam, bantua, isone ngore. Kan ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tapi di sisi Allah luar biasa. Akhirnya Nabi katakan suatu hari,
sampai ke keluarga si fulan orang Ansar, saya lupa nama orang tuanya, lalu bilang saya melamar disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu mula sangka dia nang tu ada Rasulullah, ndak tu dia. Coba akhirnya bisik-bisik kedengaran Ahmad Jaya. Lapai Julebib tu kan. Iyalah esok menjawabnya, tanya ke orang punya badan dulu. Sah? Bisik-bisik kedengaran oleh anak gadisnya itu, dan cantik, anak orang kaya. Mak, waswas so? Cantik dan anak orang kaya bermuka. La ilaha illallah. Apa katanya? Dangau sama anak itu. Apa kata anaknya? Ataruddani amra Rasulullah SAW. Apakah ayah dan ibu mau menolak pinangan Rasulullah? Walaupun bukan untuk dirinya, tapi dia yang meminang untuk siapapun. Tapi kata ayahnya, mak nyamu kau ni, kamu juga kinya, tidak ada lain pada itulah. Karena tasawuf je dia nang tu, tidak ada lain suara Nabi ni nang, tidaklah mempertimbangkan. Ini ujian, peringatan, ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun andainya mereka tolak, Nabi tidak akan marah. Sah? Kan sifatnya ada syafaat. Syafaat bisa ditolak, bisa diterima. Tapi bagi orang mukmin syafaat Nabi itu luar biasa. Kau tolak di dunia, bisa saja di akhirat kita tertolak. Lalu apa kata anaknya? Tidak boleh kita menolak pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah pernikahan. Di malam pertama, subhanallah, tiba-tiba datang panggilan jihad. Coba lihat, kalau awak datang panggilan jihad, oh dan cuti maunya, cuti babi. Tapi bagi Julaibib tidak ada cuti dalam perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pergi dia berjihad dan Allah beri dia mati syahid. Nah, dahulu sebelumnya jadi bini Julaibib, ndak, Allah boleh kata ndak dilamar-lamar doang dah, walaupun aja. Tapi setelahnya jadi jadu Julaibib, bawa buat melamar. Terima. Sebab apa? Orang sudah tahu ini taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu payah mencarinya. Anak gadis cantik, anak orang kaya, mau menerima orang buruk karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperingati oleh mereka setiap hari. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berperang Khaybar diberikan bendera oleh Nabi, ya Ali, unfus ala rislik wala taltafit. Pergilah berperang dengan hati-hati, jangan jangan berbuat kasar. Wala taltafit, jangan menoleh. Setelah dia mau berangkat beberapa langkah, teringat sesuatu yang mau ditanya, tapi kata Nabi, jangan menoleh ke belakang. Maka dia tidak melanggar aturan itu. Cepat dia laksanakan. Walaupun kalau dia menoleh mungkin tidak berdosa juga kan, karena dia nak bertanya, tapi jangan menoleh. Maka dia bertanya sambil membelakangi Nabi SAW, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Untuk apa saya memerangi orang? Katanya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya tentang pengorbanan mereka menyiapkan dada mereka untuk menjadi tameng bagi Nabi alaihi salatu wasallam, seperti di dalam kisah perang Uhud. Mereka siap mati untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Sampai setelah Nabi wafat pun, Umar radhiyallahu taala anhu waktu jadi khalifah, tentu jadi penguasa, dia membagi jatah kepada para tentara, para mujahidin. Diberinya Usamah
2 kali lipat dari jatah anaknya sendiri. Lewat surga awak dah. Kalau awak yang jadi pemimpin, tu anak awak je nak uang. Babe nak anak uang 2 kali lipat, anak awak tak dapat. Lihat dah. Lain awak. Yang ada tak patut anak awak dapat babe. Boleh je tu. Kalau senjata musikin, buat suai musikin. Ya orang kaya. Allah musta'an. Nah, diberi oleh Umar kepada Usamah 2 kali lipat jatah Abdullah bin Umar, anaknya sendiri. Tentu Abdullah kan masih muda waktu itu. Apa lu cara kayanya? Dia sama je Usamah dunia. Kamononya pergi jihad baiklah, dan apa kerja dekat negaraan ni buat dia buatlah. Samanya apa dia beza gaji kami? Apa beza pendapatan kami? Apa jawaban Umar radhiyallahu taala anhu? Ya bunai, wahai anakku, inna abahu kana ahabba ila Rasulillah min abik. Ingat wahai, catat ini. Ayahnya Usamah tu lebih dicintai oleh Nabi daripada ayahmu, yaitu Umar. Iya tak? Manon sayang Nabi ke Zaid bin Haritha daripada ke Umar? Sayang kepada Zaid. Tapi mana yang lebih tinggi derajatnya, Umar atau Zaid? Umar. Ini beda, yang tinggi derajat dengan yang dicintai. Anak kita kadang-kadang yang satu profesor kan, sah. Tapi yang paling kita sayangi yang petani ni. Apa sebab? Tiai basuh Jawa, tiai nolong awak, tiai bercito Jawa. Nyamak awak kalau orang tua suka bercito atau suka dapat berita? Amak awak kalau orang tua suka dapat berita nah atau suka bercito Jawa nah? Bercito. Ni tu tahu lo lang tahu dia waktu amanjik pulasan dulu yongnya nya. Ilo lang tiai dia tapi dangon. Saleh-oleh nya ro. Kan dia? Tidak ada profesor tadi dan sayang daerah, walaupun derajat lebih tinggi yang profesor tadi. Jadi ayah Usamah lebih dicintai oleh Rasulullah daripada ayahmu. Wa anna Usamata kana ahabba ila Rasulillah minka. Ingat juga sayang, Usamah lebih dicintai oleh Nabi daripada kamu. Oleh sebab itu, karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya berikan dia 2 kali lipat. Ini setelah Nabi wafat. Jadi kalau begini mereka setiap hari, maka mereka tak perlu lagi memikirkan hari-hari itu. Sehingga hari kelahiran Nabi bukan lagi sesuatu yang harus diperingati sekali setahun, karena keberadaan Nabi setiap hari ada dengan mereka. Dan subhanallah kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih banyak lagi fakta-fakta sejarah dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka memperingati Nabi alaihi salatu wassalam sehari-hari, sehingga buktinya adalah mereka tak satu pun yang tersesat jalan. Kan tak ada aliran sesat zaman sahabat. Ada sahabat yang masuk aliran sesat? Enggak ada. Sebab apa? Yang diikutinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri tidak menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari besar. Sejak zaman Nabi dan juga sejak zaman sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sampai masa tabi'in, tabi'in, tabaul atba' sampai masa imam yang 4. Wallahu musta'an. Kenapa? Karena mereka di Al-Qurun Al-Mufaddala, Nabi itu hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga tidak menunggu hari. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, apakah kita rayakan? Iya. Tapi seperti mereka yang sukses merayakan itu para sahabat. Kapan? Setiap hari dan setiap saat. Bergembira kita dengan ajaran Nabi, bergembira kita dengan kehadiran Nabi, bergembira kita dengan kelahirannya, bergembira kita dengan semuanya, sehingga Nabi itu tinggi dalam kehidupan kita dalam setiap hari.
kalau kata Nabi jangan melakukan ini, atau dia tidak bilang jangan, tidak dilakukannya, ya kita katakan Nabi kan sudah bilang tidak satu pun ma min khairin yuqarribukum ila Allah wa ila al-jannah illa qad dalaltukum alaih. Tidak satu pun kebaikan yang mendekatkan kalian kepada Allah dan kepada surga kecuali aku sudah ajarkan. Wa ma min syarrin yuqarribukum ila an-nar, dan tidak satu pun keburukan yang mendekatkan kalian ke neraka kecuali aku juga sudah ingatkan. Maka tidak ada perlu tambahan-tambahan, inovasi tiada henti, modifikasi yang tidak membuat agama yang menjadi tinggi, tetapi yang diperlukan adalah mentaati, mengikuti, meneladani dan memperingati setiap saat dan setiap hari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka yang ahli dalam menyatakan cinta kepada Nabi alaihissalatu wassalam, bukan belagu tapi adalah cinta yang laku, cinta yang diterima, yang cepat berubah ketika dibutuhkan oleh atau disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang diambil cincin emasnya oleh Nabi, dibuang oleh Nabi, pergi Nabi, ambil barang itu kan masih bisa digunakan, demi Allah saya tidak akan ambil sesuatu yang dibuang Nabi dari saya. Lihat Allah, cincin setengah mil itu bukan medan buang, bukan ada apa Ustaz mulia. Begitulah iman, begitulah membesarkan, begitulah ta'zim. Nabi dah pergi, tetap mereka taati. Dan banyak amalan-amalan yang di zaman Nabi ada sebabnya, tetapi mereka tetap lanjutkan. Karena apa? Tidak akan kami tinggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa merayakannya, tapi bukan sekali, setahun, setiap hari. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Walaupun sebenarnya kalau diteruskan masih banyak lagi contoh-contoh dalam sejarah, contoh dalam sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi yang sedikit ini saya kira sudah cukup untuk mengatakan biarkan saja, jangan biarkan berlalu. Ya, jangan biarkan berlalu, tapi peringatilah selalu. Ya Pak ya, jangan biarkan berlalu tapi peringatilah selalu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.